أنزل علينا القرآن دستورا لعباده المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Apa kabar Bapak Ibu? Kenyang? Pertanyaannya bukan sehat, kenyang? Nah itu yang penting. Alhamdulillah. Saya kalau ceramah habis zuhur bulan puasa, apa kabar? Lapar katanya gitu. Apa kabar? Haus. Tapi hari ini melihat wajah Bu Nur berseri-seri, tandanya sudah masuk TO. Bapak Ibu yang lain wajahnya merona-merona, berarti masalah lapar sudah terselesaikan. Kalau saya pastikan perut sudah kenyang, ceramah bisa masuk insya Allah. Yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus, Pak Agus sahabat kami, kemudian Bapak Imam sahabat kami sejak dulu, dan semua orang-orang tua kami, hadirin hadirat jemaah salat Isya dan insya Allah salat tarawih yang dirahmati Allah. Sebagaimana tema yang diamanahkan FKM, bahwasanya tema kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf yang pertama al-amru artinya adalah perintah atau perkara. Ya, al-ma'ruf sesuatu kebaikan, al-khair, ya, al-bir. Ya, nahi artinya mencegah atau melarang. Mungkar adalah segala sesuatu keburukan yang ada di dunia ini. Nah, judul ini sebenarnya adalah judul para nabi seluruh dunia, seluruh alam, seluruh zaman. Semua nabi yang Bapak Ibu kenal tugasnya ini. Nabi itu semua tugasnya sama. Yang beda cuma syariatnya, cara sholat, cara wudhu, cara puasa, itu yang beda. Tapi kalau tujuan asasnya sama, semua nabi pasti punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ada ya nabi tugasnya amar mungkar nahi ma'ruf, menyuruh kepada orang bermaksiat. Nggak mungkin. Kalau ada nabi palsu. Ya, makanya tema ini sangat-sangat penting. Apalagi kita hari ini sudah berada di pertengahan lebih bulan Ramadan. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti lebih giat lagi. Kenapa? Orang di masjid dan di perbelanjaan lebih banyak di perbelanjaan. Saya mau ke sini, tadi buka puasa di gedung daerah sama Pak Gubernur jam 7.10, menjar ke sini, macet di jalan. Yang buat macet apa? Orang-orang yang sibuk mutar-mutar di perbelanjaan. Ini adalah kemunduran kebiasaan orang Indonesia. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, pergi ke Kuwait dan banyak negeri Islam lain, makin mundur Ramadan makin ramai masjidnya. Bapak Ibu mau pergi umroh bulan Ramadan 10 akhir lebih mahal daripada umroh di luar Ramadan, betul? Harga hotel kalau bulan Ramadan high season. High season itu misalnya hari biasa satu hari bisa 2 juta, kalau bulan Ramadan bukan jadi 4 juta tapi 15 juta. Karena itu nilai ibadah di negeri-negeri Islam yang lain semakin mundur Ramadan, semakin di akhir semakin semangat girohnya. Tapi di Indonesia semakin terakhir semakin nampak kemajuannya. Kemajuan safnya bukan ibadahnya. Inilah yang saya bilang perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu jamaah sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini harus ada di dada Anda, tidak boleh hilang. Ngajak kepada kebaikan wajib. Saya kan bukan ustadz, bukan tugas ustadz. Itu kan tugas ulama, bukan tugas ulama. Ngajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran bukan tugas ulama, tapi siapa? Kullu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat Nabi Muhammad. Kami kan nggak hafal ayat, ngajak baik nggak wajib harus hafal dalil. Anda ngelihat kawan Anda nggak sholat, terus Anda ajak, geng, woi sholat dulu kita, baru kita ngopi. Kira-kira perlu nggak pakai dalil? Nggak perlu ngajak kawan kepada kebaikan.
Kalau ngajak itu semua kita punya kewajiban. Kalau ngajar itu baru butuh disiplin ilmu. Itu tugas alim ulama, ngajar tafsir, ngajar tahsin. Itu ada passion ilmu khusus, tidak boleh sembarang orang. Tapi ngajak kepada kebaikan tugas kita semua. Umat Nabi Muhammad punya kewajiban. Makanya di dalam surat Ali Imran Allah bilang begitu. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jelas Allah bilang. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummah, hendaknya di antara kalian ada sekelompok umat. Bikin jamaah. Kalau sendiri susah dakwah. Boleh pakai partai, boleh pakai yayasan, boleh pakai majelis, boleh. Yang penting sekelompok. Yang penting semua nafasnya Quran dan hadis. Boleh. Mau pakai majelis, mau pakai organisasi, monggo. Yang penting kamu di atas Al-Quran dan Sunnah. Wal takum, ini perintah Allah, hendaknya ada di antara kalian umat yang ngapain? Ya, ya'muruna bil ma'ruf, perintahkan orang kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah mereka dari kemungkaran, dan mereka itulah golongan yang beruntung di akhirat. Bapak Ibu mau beruntung? Mau? Jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, apalagi di rumah Anda. Pertamanya di keluarga dulu. Anak tak sholat, jangan diam. Istri tak berjilbab, jangan diam. Suami masih minum khamr, jangan diam. Kita di dada kita amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh hilang. Kenapa? Kalau di dada umat amar ma'ruf nahi munkar hilang, ngajak kebaikan sudah tidak ada lagi, habislah agama ini, makin hari makin pupus di atas muka bumi. Saya tanya Bapak Ibu, agama Islam masuk di Indonesia pakai apa? Lewat mana? Apakah dikirim lewat email? Apakah dikirim burung hut-hut sampaikan kalimat syahadat sama orang Indonesia yang dulu banyak paganisme, nyembah berhala? Tidak. Agama tidak dikirim lewat elektronik, lewat gadget, karena waktu itu belum ada itu semua. Tapi agama ini nyampai ke negeri kita. Ini kita bukan orang Arab nih, bukan. Kita nih orang ajam, orang asing, nggak tahu bahasa Quran, tapi kok mayoritas bisa Islam. Apakah datang ujuk-ujuk dibawa burung hut-hut Islam ke sini? Tidak. Tapi apa? Ada orang-orang ikhlas, mendedikasikan umurnya, usianya, datang ke Indonesia, nggak digaji, malah bawa duit sendiri. Waktu itu kita banyak orang Hindu menyembah patung-patung, wayang-wayang. Itulah yang Anda kenal dengan Wali Songo. Mereka itu adalah para syekh, para da'i, para duat, datang ke negeri kita nyelamatin supaya orang Indonesia tidak terus-terusan dalam kesyirikan. Kalau mereka mau ibadah sendiri bisa, ngapain jauh-jauh ke negeri orang, buang-buang duit, istri ditinggal, kedai ditinggal, capek, diusir, difitnah. Tapi kalau mereka egois, tidak usah dakwah, kami sholat sendiri aja, soleh sendiri, surga untuk kami sendiri, kita hari ini mungkin tidak kenal Allah. Anda pernah bayangkan nggak, kalau dulu orang-orang terdahulu tidak sampaikan agama lewat dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kira-kira hari ini kita lagi ngapain? Tarawih atau bukan? Mungkin kita lagi sembah patung. Terbayangkan tidak kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan orang dulu, Nurul Ikhwan nggak akan berdiri di Tanjung Pinang. Mereka korbankan untuk menyampaikan agama ke sini, Pak. Makanya kita kenal Islam. Anda bisa sholat hari ini, sejuk lagi sholatnya. Indonesia yang nggak diprediksi jadi negeri mayoritas Islam, dulunya banyak penyembah patung-patung, wayang-wayang, berhala, paganisme. Sekarang kenal Allah, berkat apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nabi kita
diutus oleh Allah untuk menebar kebaikan itu. Nabi, Anda bukan diutus jadi umat yang sholat sendiri. Ibu nggak boleh. Saya yang penting solehah sendiri. Orang nggak sholat bodoh amat. Anak saya belangsak bodoh amat. Nggak boleh. Harus minimal mengingatkan. Urusan mau atau tidak itu urusan Allah. Ini tugas kita, Pak. Anda harus mulai sekarang punya titik risau di dalam hati. Kalau umpamanya Anda punya teman ngopi, dia tak sholat di waktu sholat, Anda izin ke masjid sampai Anda balik sampai lewat waktu, dia tak sholat, Anda mesti risau. Ajak dia kepada yang baik. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kawan ngajak kepada kemungkaran, yuk kita nipu, yuk kita minum khamr, cegah. Janganlah. Untuk apa sih hidup sementara? Akhirat selama-lamanya semua dihitung oleh Allah. Itulah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya boleh menyederhanakan, amar ma'ruf nahi mungkar itu dakwah ngajak baik, ingatkan kawan jangan buat maksiat. Itulah. Ya, dan ini nggak butuh detail, nggak butuh dalil. Ya, bapak, ibu, kalau misalnya suami belum mau sholat, nggak usah pakai dalil. Ayah, sini ayah, dengarkan dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu. Apa kau ni nak ceramai aku? Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, ayah, aqimus sholat wa atuz zakah, sholat ayah, neraka kalau tidak. Oke, besok uang belanja putus. Gak bisa. Ngajak itu gak perlu pakai dalilan. Misalnya, Pak, udah 15 ini belum pernah subuh ke masjid ya, ke masjid yuk, temanin aku lah. Dakwah itu. Anak Anda gak sholat, nak, pengen jadi ahli surga, mau lah mak, sholat ya sama-sama mama tarawih. Dakwah itu. Anda punya teman mau korupsi, mau buat kejahatan, janganlah, nanti Allah lihat dosa kita banyak. Dakwah itu. Dan ini tidak boleh hilang, harus ada di hati kita. Insya kalau bapak ibu simpan konsep amar ma'ruf nahi mungkar di hati, insya Allah agama kita langgeng, akan makin subur, makin ma'ruf, makin makmur. Karena itu nafas amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh hilang. Sampaikan kebenaran, cegahlah keburukan, walaupun dengan satu kata yang sangat mudah. Dakwah itu beda dengan, saya bilang, ngajak dengan ngajar itu beda. Kalau ngajar butuh ilmu, tapi kalau ngajak butuh keberanian dan kemauan. Ingat itu, bahwasanya agama Islam bisa kita kenal karena ada amar ma'ruf orang-orang terdahulu. Mereka tidak egois, mikirin diri sendiri, maka kita juga nggak boleh egois. Kita pikirin nanti anak, cucu, tetangga, kerabat, kalau kita sudah nggak ada akan sembah apa, sholatnya bagaimana. Dengan itu kita semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, minimal di keluarga, di kampung, di RT, di RW, tempat kerja, di kota Tanjung Pinang, di seluruh alam kita punya selalu nafas itu. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.